Israel terdesak, Spanyol desak Eropa bertindak, dunia bangkit dukung Palestina. Di tengah reruntuhan Gaza yang berselimut debu dan darah, dunia mulai membuka mata. Jeritan anak-anak, air mata para ibu, dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang tak lagi bisa dikenali, semuanya menoreh luka di hati nurani dunia. Kini, satu demi satu, negara-negara Eropa mulai bergerak. Dan Spanyol, negara di jantung benua biru, menjadi yang paling lantang bersuara. Spanyol tidak lagi hanya berdiri sebagai penonton. Mereka melangkah maju, berani, tegas, mengguncang diplomasi internasional. Spanyol mendesak seluruh Eropa untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel, dan lebih dari itu, meminta agar perjanjian asosiasi dengan Israel ditinjau ulang. Karena jika dunia diam, maka siapa lagi yang akan membela yang tertindas? Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez kini menjadi sosok penting dalam medan diplomasi global. Dalam pidatonya, ia menyuarakan apa yang selama ini terdiam dalam ruang-ruang parlemen, bahwa kekerasan di Gaza harus dihentikan, bahwa Israel tidak bisa terus-menerus berlindung di balik dalih pertahanan diri, sambil menebar kematian di Rafah, Khan Yunis, dan Jabalia. Israel kini tak lagi kebal dari kritik. Semakin banyak negara, dari Asia hingga Amerika Latin, bahkan dari dalam Eropa sendiri, menyatakan keprihatinan mereka. Spanyol membawa semangat itu lebih jauh. Mereka menjadi negara Eropa pertama yang bergabung dalam gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional terhadap Israel atas tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina. Langkah ini bukan hanya simbolik, ini adalah penanda bahwa dunia sedang berubah. Di jalanan Madrid, Paris, Berlin, hingga Jakarta, jutaan orang turun ke jalan. Mereka membawa bendera Palestina, poster bertuliskan Free Gaza, dan suara lantang menuntut keadilan. Kampus-kampus dari Harvard hingga Universitas Complutense di Spanyol dipenuhi aksi solidaritas. Generasi muda yang dulu mungkin tak peduli pada peta politik Timur Tengah, kini berdiri di garis depan perjuangan moral ini. Israel, yang dulu merasa aman di bawah payung dukungan Amerika Serikat dan sekutunya, kini mulai goyah. Bahkan di Washington, suara-suara pro-Palestina semakin nyaring terdengar, menembus tembok Capitol Hill. Dan di tengah semua ini, Spanyol berdiri sebagai simbol harapan, bahwa negara-negara berdaulat masih bisa memilih untuk membela nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan geopolitik. Serangan brutal di Rafah menjadi puncak kemarahan dunia. Lebih dari 36.000 jiwa telah melayang sejak Oktober, mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Israel berdalih bahwa mereka menargetkan Hamas, tapi fakta di lapangan berbicara lain. Kamp pengungsian, rumah sakit, sekolah, dan masjid ikut hancur tanpa ampun. Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya bertindak. Dalam keputusan yang mengguncang dunia, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di Rafah dan mematuhi kewajiban mereka berdasarkan konvensi genosida. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, menyebut keputusan ini sebagai mengikat dan harus dipatuhi. Tak ada lagi ruang untuk interpretasi sepihak. Israel, yang dulu terbiasa melihat dunia diam, kini harus menghadapi konsekuensi nyata di meja hukum internasional. Tekanan kini bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Uni Eropa. Spanyol mendorong seluruh anggota Uni Eropa untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel. Sebuah langkah yang jika diikuti oleh Prancis, Jerman, dan Italia akan membuat dampak besar terhadap kekuatan militer Israel. Pertanyaannya sederhana, apakah Eropa akan memihak pada keadilan atau terus tunduk pada permainan geopolitik lama? Pedro Sánchez tidak bicara sendiri. Irlandia, Norwegia, dan Slovenia mulai mengikuti langkah Spanyol. Bahkan, Belgia secara terbuka mengkritik agresi Israel. Perlahan, tapi pasti, benteng yang selama ini melindungi Israel mulai retak. Di Tel Aviv, tanda-tanda kegelisahan mulai tampak. Protes dari warga Israel sendiri mulai bermunculan, menuntut dihentikannya perang yang tak berujung ini. Para keluarga Sandera juga menuntut kesepakatan gencatan senjata. Israel tidak hanya menghadapi tekanan dari luar, tapi juga dari dalam. Sanksi ekonomi, gugatan hukum, isolasi diplomatik, dan kehilangan simpati publik global, semua datang bertubi-tubi. Israel kini berada dalam posisi terdesak yang belum pernah mereka alami dalam 2 dekade terakhir. Dan Palestina,
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tidak lagi sendirian. Dunia sedang berubah. Hati nurani global yang selama ini tertidur, kini perlahan bangun. Spanyol mungkin hanya satu negara, tapi langkahnya telah memicu gelombang. Sebuah gelombang harapan yang datang dari arah yang tak pernah diduga. Palestina bukan hanya tentang tanah. Ia adalah tentang hak untuk hidup, tentang martabat manusia, tentang keadilan yang selama ini dirampas. Dan selama dunia masih punya suara, maka suara itu harus digunakan untuk mereka yang tak bisa bersuara. Untuk Gaza, untuk Rafah, untuk Palestina.